Om Swastiastu. Om Mawiginamastu Namasidamam Saraswati Dipataya Namaswaha. Hong ulun basuki langgeng, mugi rahayu sagung dumadi. Yang saya hormati dan saya banggakan para sesepuh, bini sepuh, adi sepuh. Di sini saya lihat hadir sesepuh kami dari Gresik, Pak Sai. Beliau adalah pejuang kita di Gresik, di Bangsa Wetan, dan itu banyak memberikan inspirasi pada kita bahwa para pejuang Dharma ini nggak pernah lekang, nggak pernah takut oleh hujan dan angin dan badai begitu, dan akhirnya beliau berhasil membina dan merawat umat begitu sebagai pengayom umat. Dan saya sudah datang ke Bangsa Wetan, luar biasa semangatnya dan kegigihan teman-teman di Gresik, dan saya kira itu juga terjadi di semua daerah. Saya tahu beliau ini Pak Suminto di Jawa Timur, di Banyuwangi dan berbagai tempat yang lain, Mas Pur di Gunung Kidul, adalah banyak sekali pejuang-pejuang umat kita. Dan saya juga hormati dan saya banggakan Ketua Umum Prajaniti KS Sarcana. Satu hal yang menjadi PR memang dari sisi keumatan adalah bagaimana kita memperkuat umat secara organisasi. Umat tentu sebagai sebuah entitas itu adalah cair, dengan keragaman yang dimiliki dan kebinekaan dan juga semangat tentu kita hargai. Tetapi ke depan memang perjuangan kita ke depan itu tidak harus menjadi perjuangan organisasi. Bukan perjuangan individu, bukan perjuangan kelompok. Sejarah sudah membuktikan bahwa ketika Indonesia merdeka ada perubahan yang penting terjadi. Bahkan sebelum itu, kalau tahun ini mendekati 28 Oktober ya, kalau 28 Oktober 1928 dan bahkan kita sebut sebelumnya adalah Hari Kebangkitan Nasional, itu melihat satu fase pergeseran penting di dalam pergerakan masyarakat Nusantara saat itu. Karena masyarakat Nusantara sudah mengorganisir diri ke dalam suatu kelompok organisasi yang modern. Kalau dulu kita mengenal pergerakan atau mobilisasi itu selalu berbasis pada figur Ratu Adil atau bahkan satu figur yang dianggap mewakili semangat masyarakat waktu itu, sehingga tergantung betul pada figur. Kemudian juga sentimennya juga didasarkan atas keloyalitas kepada figur itu. Itulah sebabnya mengapa pergerakan kita ketika melawan kolonial itu lebih berbasis pada figur dan simbol-simbol yang dibangun oleh figur. Misalnya Heru Cokro, Khalifah, kemudian juga bicara soal Ratu Adil. Jadi di masyarakat Jawa waktu itu muncul sekali paham atau keyakinan bahwa akan ada Ratu Adil. Pada tahun 1908 dan kemudian 1928 organisasi-organisasi mulai didirikan, dan itu menjadi satu fase penting dalam transformasi bangsa kita, karena yang dulunya berbasis pada figur Ratu Adil kemudian mulai dibangun sebuah kesadaran untuk berorganisasi, sehingga ke depan kita harus mewarisi semangat untuk membangun organisasi yang kuat. Jadi Hindu di masa yang akan datang tidak akan berbasis hanya pada satu figur, tetapi juga berbasis pada kemampuan kita untuk membangun organisasi. Sehingga sangat tepat misalnya Rakernas Prajaniti pada bulan ini, tahun ini lebih memilih penguatan organisasi sebagai suatu hal yang sangat penting. Karena organisasi itu adalah cara kita menjawab persoalan hari ini dan juga menjawab persoalan kita di masa yang akan datang. Organisasi adalah salah satu titik penting untuk pergerakan, dan saya kira kita harus mulai menggeser cara berpikir figur
dan informality, karena sekarang ini kan keguyuban menjadi salah satu ciri dari organisasi tradisional Hindu. Biasanya organisasi tradisional Hindu itu yang penting guyub rukun. Sama dengan Kagama itu, karena itu Kagama menggunakan namanya keluarga. Karena semangat keluarga itu kan biasanya gayeng, guyub dan rukun gitu. Organisasi Hindu awal-awal kan banyak seke dan juga modelnya adalah informality sebagai basis dari pergerakan Hindu. Tetapi ke depan kita tidak semata-mata menekankan pada sisi keguyuban itu. Kita harus mulai bergeser ke organisasi modern. Oleh karena itu, apa yang diinisiasi oleh teman-teman Pengda Kagama Bali dan Prajaniti untuk membangun organisasi itu sangat penting. Jadi pergeseran dari aspek informality ke formal. Yang kita sebut sekarang legalisasi. Mengapa legalisasi ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena resources negara dan resources yang ada di luar negara itu bisa diakses kalau kita punya basis legal yang kuat. Misalnya kita dapat APBN dan APBD, syarat utamanya kita sudah menjadi sebuah organisasi yang memiliki badan hukum. Apakah itu yayasan, apakah itu perkumpulan, apakah itu perseroan terbatas. Karena bagaimanapun lembaga-lembaga yang mempunyai badan hukumlah yang kemudian bisa mengakses sumber daya negara melalui APBN dan APBD. Sehingga ini harus mulai dikenalkan pada umat. Kalau kita ingin mendapatkan akses kepada sumber daya pemerintah dalam hal ini APBD dan APBN, maka legalisasi itu menjadi satu keharusan. Ya, apakah itu pasraman, apakah itu organisasi, itu harus punya landasan legal. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, legalisasi itu adalah tahap menuju berikutnya, yaitu tata kelola organisasi yang baik atau yang modern. Jadi dengan membentuk organisasi itu bukan untuk hanya sekedar mengakses bantuan. Kita harus membuat organisasi itu betul-betul menjadi organisasi yang punya prinsip-prinsip dasar pengelolaan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik. Kita harus belajar berorganisasi yang baik. Sehingga ketika kita mengelola uang umat, mengelola dana pemerintah melalui APBN dan APBD, kita lakukan secara transparan dan akuntabel. Jelas itu. Nah, oleh karena itu saya berharap kerjasama antara Pengda Kagama Bali dan Prajaniti tidak berhenti hanya legalisasi berbadan hukum, pasraman itu punya badan hukum, tapi berlanjut menjadi pembinaan tata kelola organisasi yang baik. Pasraman itu punya tata kelola organisasi yang baik. Agar apa? Agar pasraman itu kemudian tidak jadi figur sentris gitu. Apalagi kemudian mempribadi gitu. Organisasinya ada badan hukumnya tetapi ternyata dikelola secara personal. Ini kelemahan kita. Dan kita harus selesaikan ini secara baik, secara bertahap melalui sebuah upaya yang lebih kuat untuk pelatihan-pelatihan. Nah, ini nanti dijelaskan oleh Ketua Kagama Bali, pelatihan paralegal supaya betul-betul nanti Prajaniti dan Kagama berkolaborasi memperkuat organisasi ke depan dari pasraman dan lain-lain. Dan dengan cara seperti itu akan berkelanjutan di kemudian hari. Saya kira ini bisa ditiru, bisa dicontoh dengan dinamika yang terjadi juga di tempat-tempat lain, tapi prinsip dasarnya kita harus mulai dengan membangun organisasi. Kita harus belajar membangun organisasi yang kuat. Kalau kita berkaca dari pengalaman teman-teman lain, yang kita bisa contoh sebenarnya Muhammadiyah, karena mereka punya amal usaha, dan amal usaha mereka itu dengan organisasi bukan individu. Tidak berbasis individu, tapi organisasi, amal usaha, perserikatan yang ditopang oleh amal usaha yang baik. Mereka punya rumah sakit, punya pendidikan, punya kewirausahaan,
Semangat itu yang kita harus angkat dan juga cara mereka mengelolanya itu yang harus kita ambil bersama. Jadi harapan saya kita bisa belajar juga dari pengorganisasian Muhammadiyah. Dan sangat banyak kita akan dapat inspirasi dari itu yang baik harus kita pelajari. Nah Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang organisasi saya ingin kaitkan lagi dengan apa yang jadi topik yang diminta oleh Pak Suminto tadi. Organisasi, kepemimpinan dan pemimpin itu 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Organisasi adalah instrumen atau alat Tuhana kita untuk mencapai satu tujuan. Jadi setiap pergerakan dimanapun membutuhkan alat yang disebut sebagai organisasi. Dari level yang mikro sampai level yang besar. Dari level yang kecil sampai level yang besar. Butuh organisasi. Apakah itu di level yang komunitas, level organisasi prajeniti sampai organisasi negara. Jadi kalau kita sebut negara itu juga organisasi. Organisasi yang besar. Levelnya yang disebut dengan negara. Jadi levelnya bisa bertingkat. Tetapi yang sering kali orang abaikan itu adalah bahwa organisasi itu bisa bergerak atau tergerak kalau ada 2 hal yang penting. Pemimpin dan kepemimpinan. Jadi kalau kita bicara organisasi tanpa pemimpin dan kepemimpinan itu tidak bisa akan menjadi organisasi yang tergerakkan, organisasi yang hidup. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman sekalian di Prajaniti ini untuk melihat 3 hal ini secara lebih tajam. Terutama kalau kita membaca antara pemimpin dan kepemimpinan. Selama ini ada salah kaprah dan ini saya sudah sampaikan juga di berbagai kesempatan. Baru beberapa hari yang lalu saya ceramah juga di Universitas atau Sekolah Tinggi Sosial Politik Wirabakti. Ini sekolahnya atau kampusnya para veteran. Ada salah kaprah yang muncul di semua kalangan bahwa semuanya ditujukan atau fokus pada pemimpin, bukan kepemimpinan. Orang selalu bicara soal pemimpin, tidak bicara soal kepemimpinan. Padahal kalau kita lihat sekarang ini ketika kita bicara soal pemimpin itu orang gampang sekali terjebak pada soal simulakra, pesona atau citra diri yang dibangun oleh seorang pemimpin. Jadi kalau kita bicara simulakra itu Bapak Ibu sekalian itu adalah salah satu tren politik baru di masa yang kita sebut dengan post-truth society atau post-truth politics itu, di mana realitas itu dibangun dengan sangat semu melalui berbagai instrumen teknologi informasi. Antara realita kenyataan dengan pencitraan itu tipis gitu. Apa yang kita saksikan di TV, apa yang kita saksikan di medsos, itu digambarkan selalu sebagai realita. Dan itu sangat mudah, apalagi menjelang tahun-tahun politik sekarang sangat mudah orang mulai dekat dengan umat, dengan masyarakat, dan membangun citra diri yang luar biasa hebatnya. Jadi dari 4-5 tahun tuh 4 tahun nggak pernah hadir, 1 tahun hadir gitu loh, kurang lebih. Mendekati pemilu atau pilkada. Dan cara membangun citra diri, pesona diri juga sangat luar biasa gitu. Caranya ya yang sekarang ini dengan berbagai media sosial yang ada sangat mudah. Itu yang kemudian disebut dengan bagian dari pencitraan yang dibangun di dalam konteks kompetisi politik dan itu dianggap sebagai bagian dari realita. Realita semu yang kemudian dipaksakan menjadi realita. Oleh karena itu saya berharap teman-teman sekalian bergeser dari perdebatan tentang orang menjadi perdebatan tentang kepemimpinan.
Karena kepemimpinan itu adalah sebuah proses dan kita bisa ukur, kita bisa uji hasilnya seperti apa. Jadi kalau kita bicara soal kepemimpinan dan hasilnya nggak bisa instan. Proses yang kemudian kita lihat rekam jejaknya seperti apa. Track recordnya seperti apa dalam proses kepemimpinan itu. Dan hasilnya seperti apa. Dengan cara seperti itu, Bapak Ibu sekalian, terhindar dari cara penilaian sesaat yang muncul akibat simulakra itu. Dan mencari apa yang kita sebut sebagai pemimpin dan kepemimpinan yang otentik. Yang kurang lebih kita bisa nilai, kemudian kita bisa uji, dan setelah itu kita bisa tentukan apakah kredibilitas dan kemampuan memimpin itu sudah cukup kita bisa akui atau tidak. Nah, itu yang sangat penting saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kepemimpinan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang perlu kita angkat. Bagaimana kepemimpinan menurut Hindu? Saya kira sudah sangat banyak. Saya nggak mau ngajarin bebek berenang karena sudah pasti teman-teman semua sudah punya ukuran-ukuran yang kita bisa gunakan sebagai bagian dari apa yang kita sebut sebagai pemimpin Hindu. Pemimpin yang ideal menurut umat Hindu dan juga yang muncul di dalam berbagai manuskrip dan juga ajaran-ajaran suci kita. Misalnya Astabrata, saya kira itu semua orang sudah banyak mengacu pada Astabrata. Bukan saja orang Hindu, tetapi orang-orang sekarang karya-karya Astabrata itu menjadi rujukan di berbagai tempat, termasuk di keraton-keraton yang sekarang ini di Mangkunegaran, di beberapa tempat itu diulas lagi tentang Astabrata. Bagaimana seorang pemimpin itu harus menampilkan karakter atau jiwanya. Saya beberapa hari yang lalu juga bicara soal ini di Bali dengan mengatakan bahwa kepemimpinan itu harus kita lihat dengan 4 kriteria di Bali. Kearifan lokal Bali. Yaitu pertama patut. Patut itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu bersandarkan pada nilai kebenaran. Dharma raksita raksata. Karena nilai-nilai kebenaran itu harus menjadi rujukan dari seorang pemimpin, dan dari rujukan itulah kemudian para pemimpin membangun visi. Jadi kita bisa mengukur sebenarnya bagaimana seorang pemimpin itu dari visi yang dia bangun berbasis pada values yang ada. Jadi visi itu bukan sembarang visi. Jadi kalau kita membaca visi itu jangan hanya sebuah anyaman rumusan yang enak didengar, tapi itu harusnya basisnya adalah values, basisnya adalah nilai. Karena seorang pemimpin itu harus bisa merujuk pada nilai-nilai yang ingin dia perjuangkan. Misalnya Bung Karno dulu saya sering mengutip, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara dalam kebudayaan. Itu visinya. Dalam visi itu muncul cita-cita dan harapan yang ingin dibangun. Ada values-nya. Values tentang kedaulatan. Bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak tergantung dari orang lain. Itu yang kita sebut sebagai jiwa merdeka. Mahardika. Karena jiwa merdeka itu adalah mengambil keputusan sendiri. Tidak didikte oleh kekuatan-kekuatan lain. Kedua, mandiri secara ekonomi, berdikari. Itu adalah filosofi swadesi. Kemampuan untuk berdiri dan juga dalam hal tertentu tidak didikte dan tidak tergantung pada kekuatan ekonomi orang lain, sehingga bisa menghidupi diri sendiri, sehingga menjadi mempertahankan jiwa merdeka. Dan ini tidak hanya di dalam prinsip swadesi yang kita kenal di dalam konteks Indonesia, tapi kita juga mengenal ketika Mahatma Gandhi memperjuangkan gerakan swadesi sebagai cara untuk melawan kekuatan kolonialisme. Berdikari secara ekonomi.
Berkepribadian secara kebudayaan, dalam kebudayaan ini juga salah satu prinsip untuk membangun nation and character building yang luar biasa. Jadi seorang pemimpin yang patut adalah pemimpin yang berorientasi pada nilai dan itu membentuk visi dia. Yang kedua, pemimpin tidak hanya bermimpi tetapi ingin mewujudkan mimpi itu dalam kenyataan. Itu yang kita sebut sebagai pesaje kalau di Bali. Konsistensi. Harus ada konsistensi untuk mewujudkan apa yang menjadi mimpi itu ke dalam realita. Ketiga, pantas, etik. Kita harus mempunyai apa yang kita sebut sebagai kepemimpinan yang berbasis pada etik. Kalau di Bali kita sebut sebagai, dan di dalam manuskrip yang kita miliki juga sangat kuat disebut dengan sesana, susila, laksana, manut, sesana. Bagaimana tingkah laku dan apa yang dilakukan oleh pemimpin itu harus berbasis pada etik, moralitas, etika yang dibangun. Oleh karena itu tidak campah pemimpin itu. Jadi campah itu kan berarti dia tidak berbasis pada etik yang kuat. Tetapi memegang teguh basis etik. Respect, kemudian juga dia bisa menyampaikan satu hal yang basis moralitas yang kuat pada masyarakat. Dan itu tercermin dari gaya seorang pemimpin atau gestur pemimpin. Sikap dia, dan bukan sikap yang instan tapi sikap yang secara terus-menerus dijalankan. Apakah dia hormat pada orang tua? Apakah dia mendengar nasihat-nasihat para ulama, para resi, para sulinggih? Dan itu adalah bagian dari etik yang dibangun oleh seorang pemimpin. Nah, yang keempat, tidak hanya pantas tapi juga pangus. Punya wajah dan juga personifikasi yang juga mewakili simbol masyarakatnya. Kegembiraan, keindahan, kejayaan, keagungan dari masyarakatnya. Jadi seorang pemimpin itu simbol dari wajah masyarakat. Kalau kita lihat pemimpin besar itu pasti dengan gestur dan juga penampilan yang kuat, yang mencerminkan kebanggaan masyarakat, itu pasti bangga sekali. Kita lihat gayanya Bung Karno bukan main-main, bukan semata-mata gaya-gayaan ya. Bung Karno memakai pakaian yang gagah gitu dengan bintang mungkin 5 ya, kalian panglima besar beliau, dan bawa tongkat. Itu nggak sembarangan menurut saya, karena di situ masyarakat ingin mempunyai seorang pemimpin yang betul-betul dibanggakan, gagah gitu. Merepresentasikan sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat dari sisi personal. Dari sisi sempit yang saya sebut. Ya sekarang orang banyak bawa tongkat gitu. Tapi belum tentu mampu seperti yang ditampilkan oleh Bung Karno. Pangus itu bukan semata-mata gagah itu, tetapi pangus itu pengertian saya lebih ke orientasi pada sundaram, pada keindahan. Dalam konsep Jawa itu pemimpin harus amamayu hayuning bawono. Konsep yang sangat penting dalam filosofi Jawa yang menunjukkan seorang pemimpin itu harus amamayu. Ayu itu penting sekali dalam teks Jawa, dalam semua filosofi Jawa ayu itu penting. Ayu keindahan, ayu itu apa? Selamat lagi, apalagi Mas Pur, ayu itu. Rahayu, selamat. Ayu itu keindahan. Jadi bagaimana seorang pemimpin harus juga bisa menghargai keindahan, menyukai keindahan, karena keragaman itu adalah sebuah keindahan. Kurang lebih begitu tafsir. Jadi nilai-nilai kepemimpinan yang ada di agama kita cukup banyak yang bisa kita pakai, termasuk dari Niti Sastra dan Itiasa dan Ramayana itu sudah cukup banyak.
Tetapi yang sekarang kita harus pikirkan adalah bagaimana melihat kriteria itu di dalam konteks hari ini. Nah, ini saya baru bicara soal situasi yang kita harus hadapi pada konteks ke depan. Bapak Ibu sekalian, menjadi pemimpin nasional bukan dalam pengertian hanya menjadi pemimpin satu atau dua orang. Menjadi pemimpin nasional bukan juga adalah menjadi pemimpin golongan. Menjadi pemimpin nasional itu adalah memimpin seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang beragam. Jadi kepemimpinan nasional itu memang sesuatu yang sangat penting bagi kita, terutama umat Hindu, ketika kita berbicara tentang apa yang kita sebut sebagai kesatuan nasional, apa yang kita sebut sebagai persatuan nasional, karena bagaimanapun di negara bangsa kita dianugerahi oleh keragaman, suku bangsa dan juga bahasa dan budaya yang beragam. Sehingga kata nasional itu harusnya mengimajinasikan kita sebagai satu yang satu. Oleh karena itu tadi apa yang disampaikan oleh moderator penting sekali bahwa kita harus mulai memikirkan bahwa tahun-tahun depan ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional ini menjadi ajang kita untuk merumuskan sebenarnya gimana sikap dari organisasi dan juga warga-warga Hindu terkait dengan proses itu. Jadi saya ingin mulai mengajak teman-teman Prajaniti untuk merumuskan sikap terkait dengan kepemimpinan dan pemimpinan nasional. Kita tidak mulai dengan nama atau figur, tapi mulai dengan mimpi yang kita ingin wujudkan di dalam keindonesiaan. Itu menurut saya satu hal yang sangat fundamental bagi kita. Kita nggak mungkin bisa hidup bersama sebagai sebuah bangsa kalau tidak ada sebuah ikatan keindonesiaan. Karena ada yang mengatakan bahwa bangsa itu adalah imagine communities, komunitas yang dibayangkan. Kalau komunitas dibayangkan, itu komunitas itu membayangkan apa? Membayangkan bahwa dia hidup di dalam satu keluarga yang ingin memperjuangkan sesuatu itu secara bersama-sama, mencapai atau menggapai cita-cita itu secara bersama-sama. Maju bersama, makmur bersama. Ini yang Bung Karno sampaikan, maju bersama, makmur bersama. Karena negara itu bukan alat individu, bukan alat golongan, adalah alat bersama. Oleh karena itu kriteria yang ingin kita wujudkan di dalam kebersamaan ini itu yang harus kita tonjolkan. Keindonesiaan seperti apa. Nah, kita sudah tahu bahwa dalam 2 periode pemerintahan yang sekarang ini ada, yang dilakukan oleh Pak Jokowi tanpa menampik peran-peran sebelumnya, yang disebutkannya sebagai Indonesia sentris. Indonesia sentris itu sederhana cara mewujudkan. Bagaimana kita adil mulai dari pikiran dan tindakan. Kalau kita lihat dari sisi elektoral Bapak Ibu sekalian, 60% pemilih kita ada di Jawa. Kalau ingin sederhananya memenangkan pemilihan presiden itu adalah memenangkan Pulau Jawa. Supaya orang Pulau Jawa ingin memilih presiden, maka yang dibangun adalah Pulau Jawa. Tetapi kalau hanya Pulau Jawa kita bangun, pertanyaannya apakah itu Indonesia sentris? Tentu tidak. Itu Jawa sentris. Oleh karena itu apa yang kita lakukan selama ini adalah menghilangkan
ukuran-ukuran untuk membangun Indonesia itu hanya berdasarkan ukuran elektoral. Tidak berdasarkan jumlah pemilih. Yang dibangun Pak Jokowi itu adalah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang dibangun Pak Jokowi adalah Indonesia di pinggiran, di perbatasan, pulau-pulau terdepan. Bahkan di daerah-daerah yang beliau kalah tetap beliau bangun. Betul nggak Pak? Bu. Coba bayangkan NTB itu. NTB itu Pak Jokowi kalah di NTB. Beliau kalah juga di Minang, di Sumatera Barat. Tetapi beliau tidak pernah dalam pikiran beliau untuk tidak membangun Sumatera Barat dan tidak membangun Nusa Tenggara Barat. Artinya kita harus mulai memikirkan keadilan sosial bagi Indonesia itu memang mulainya dari pikiran. Dan itu diwujudkan dalam kenyataan. Nah, dalam 7 tahun, 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi tentu Bapak Ibu sekalian bisa mengukur, menguji termasuk pada konteks saat ini gitu. Karena menurut saya ini yang saya juga sering sampaikan, ujian seorang pemimpin itu pada saat dia dalam situasi krisis. Kalau menjadi pemimpin itu dalam situasi normal dan baik-baik aja, mudah sekali menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin itu akan sangat teruji dan kita bisa nilai, kita mengukurnya itu dalam situasi yang tidak mudah seperti krisis. Turbulensi ekonomi dan turbulensi politik. Pertanyaannya, mampukah seorang pemimpin menghadapi situasi krisis, situasi-situasi yang tidak mudah? Ujiannya di situ. Kalau dia mampu, maka dia menjadi pemimpin yang betul-betul kredibel. Kita bisa percaya. Kalau dia tidak mampu menghadapi situasi krisis, kita akan melihat, apalagi pemimpin itu takut menghadapi krisis. Kalau orang Jawa sebut tinggal gelanggang colong pelayu gitu. Melarikan diri dari situasi yang dihadapi, maka kita tidak akan punya pemimpin. Maka seorang pemimpin itu harus berani menghadapi situasi apapun termasuk situasi krisis. Nah, ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini, 2,5 tahun kita diuji oleh pandemi, dampak kesehatan dan dampak ekonomi, dan kita berhasil termasuk mendapatkan kepercayaan internasional sebagai negara yang mampu melewati situasi ini, maka tentu kita bisa mengatakan pemimpin itu sebagai pemimpin yang teruji. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita melanjutkan ini gitu. Ini bukan soal orang, tetapi bagaimana kemampuan dan kepemimpinan ini sedang kita bisa lanjutkan. Karena menurut saya yang dalam situasi krisis saat ini yang dibutuhkan dua kombinasi tipe pemimpin. Solidarity makers yang bisa menggerakkan orang dan menyatukan orang. Dan yang kedua adalah crisis manager. Orang yang bisa secara detail day to day bahkan menghabiskan waktunya untuk mengelola dan menangani krisis tidak hanya di dalam pengambil keputusan tetapi di lapangan. Ini yang penting. Saya sering menyebutkan ini kombinasi antara Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno itu adalah solidarity makers. Siapapun di Indonesia kalau dengar pidato Bung Karno pasti tergerakkan. Ingin bersatu. Yang kedua Bung Hatta adalah administrator. Seorang teknokrat yang ingin mengelola ekonomi kita secara baik. Nah, kombinasi itu harus ada dalam satu figur. Solidarity makers dan crisis manager. Karena kita perlu kombinasi dua karakter ini untuk bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Nah, pertanyaannya bagaimana kita
selanjutnya bisa menemukan seorang pemimpin yang bisa mengkombinasikan antara solidarity makers dan tipe administrator, tipe manajer. Ya, saya kira kalau kita lihat tipe manajer ya tidak mau hanya di atas meja, harus ke lapangan, belusukan, mampu mendekati apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, tahun-tahun depan Bapak Ibu sekalian adalah perlu kita cermati karena Pak Jokowi sudah mengingatkan kita semua kita akan berhadapan dengan turbulensi ekonomi. Baru kemarin Bapak Ibu sekalian pasti mendengar berita pengunduran diri dari Perdana Menteri Inggris. Baru berapa minggu menjabat sudah mundur. Problem di berbagai negara sekarang ini kita takutkan turbulensi ekonomi ditambah turbulensi politik. Krisis ekonomi masuk krisis politik. Negara yang tidak mampu membangun stabilitas politik dia akan gagal untuk menghadapi krisis. Dia akan goyah gitu menghadapi situasi krisis. Oleh karena itu menurut saya kepemimpinan kita harus betul-betul dijaga ketika berhadapan dengan turbulensi ekonomi ke depan. Pak Jokowi menyebutkan tahun depan tahun gelap. Resesi ekonomi dunia terjadi. Nah, situasi ekonomi tahun depan ini yang perlu kita cermati, jangan sampai jadi kuda Troya ya. Tahu kan cerita tentang politik kuda Troya ini. Jadi ketika ada situasi krisis tertentu ditunggangi untuk kepentingan politik dan memanfaatkan situasi-situasi ekonomi. Bahkan krisis itu dihack bukan untuk perbaikan tetapi dihack untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik. Bahkan ada upaya untuk mendowngrade sekarang ini kepemimpinan nasional supaya betul-betul tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi situasi ini dan tentu dia tidak punya kontrol juga terhadap proses-proses yang akan kita lalui. Jadi ini harus hati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian itu yang pertama. Kita harus tadi saya sebut kriteria pemimpin Hindu seperti apa kita sudah punya. Yang kedua kita harus mencermati situasi ekonomi politik yang akan datang, yang kemungkinan akan terjadi turbulensi ekonomi, tetapi secara politik harus punya leadership yang kuat menghadapi situasi ini. Dan ini mudah sekali bisa menggunakan berbagai cara untuk masuk, termasuk juga isu politik identitas. Yang paling laku sekarang ini di tengah situasi ekonomi kan pengangkat tema-tema yang dulu sangat luar biasa digunakan dalam situasi krisis. Ini mencerminkan krisis akhlak gitu. Ini krisis moral. Nah, itu satu. Krisis ekonomi ini mencerminkan ketidakmampuan sistem kapitalisme dalam menyelesaikan soal ini. Pilihannya adalah sistem. Nah, ada tuh yang lain. Jadi situasi ini dinilai dari turbulensi itu dan kemudian menunggu momentum untuk digunakan. Dan itu pasti menggunakan cara-cara yang sama. Mobilisasi sentimen-sentimen identitas untuk menggerakkan. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mulai konsolidasi di kantong-kantong umat agar tidak terombang-ambing oleh manuver ini. Diajak umat untuk bersama-sama menjaga katup pengaman di akar rumput. Ini penting sekali Prajaniti itu hadir di akar rumput, napak pertiwi. Ya, ini saya gunakan istilah napak pertiwi. Kalau di Bali napak pertiwi itu calon narang gitu. Rangdo yang tedun sesuunan. Tapi kalau kita umat, tokoh-tokoh umat dan juga parisade, Prajaniti harus napak pertiwi. Turun ke kantong-kantong umat, membangun katup-katup pengaman di umat supaya jangan mudah diombang-ambing. Apalagi digunakan hoax dan ujaran kebencian. Lakukan pendidikan politik keumatan karena ini tugas yang sulit dilakukan oleh parisade. Kalau parisade kan singkoh lah dalam bahasanya. Singkoh kalau bicara politik. Yang bisa bicara politik kan Prajaniti. Oleh karena itu ini harus betul-betul digarap oleh teman-teman Prajaniti.
Iya, ini top lah Pak Parisada Banyuwangi. Tapi kan beliau harus menjadi defenders ya umat. Nah, dari survei CSIS tahun 2022 ini saya bawakan hasil surveinya ya. Teman-teman bisa copy kalau berkenan. Harus dicermati yang menurut saya yang terakhir saya ingin sampaikan. Populasi penduduk dan pemilih Indonesia itu 41,06% itu berusia 15 sampai 39 tahun. Jadi kita tahu 41% adalah usia muda. Dan 54% usia muda itu akan menjadi penentu dalam pemilihan umum. Jadi 50% dari total pemilih itu anak-anak muda. Ini harus dicermati oleh teman-teman Prajeniti. Kalau kita lihat survei yang dilakukan oleh CSIS tahun 2022 bulan Agustus ini press from the open, karakter pemimpin tahun 2024 yang mereka inginkan oleh anak-anak muda yang disurvei ini, mereka ingin pemimpin yang jujur, tidak korupsi. Itu 34%. Mereka ingin merakyat 15,9%. Yang ketiga ketegasan 12,4%. Jadi dari sekian kriteria anak muda, 3 yang sangat penting. Mereka ingin pemimpin jujur, pemimpin merakyat, dan tegas. Ini, jadi kalau kita lihat calon-calon presiden boleh dilihat dengan 3 kriteria ini. Siapa yang jujur, merakyat, dan tegas. Kemudian dari sisi survei CSIS 2022 juga kita melihat kompetensi presiden 2024 ada 3 kompetensi utama yang dianggap penting oleh pemilih muda. Yang pertama adalah membuat perubahan. Itu 28,7%. Jadi harapan pada pemimpin tidak sekedar hanya enak-enakan, tetapi harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Iya, ini disebut dengan pemimpin transformatif. Mereka ingin 28,7% pemimpin itu membuat perubahan. Kedua, memimpin di saat krisis 21%. Seorang pemimpin itu harus diuji kemampuan dia menghadapi krisis. Yang ketiga, inovatif. Dia ketika bentur tembok dia nggak nyerah gitu. Dia mencari cara supaya betul-betul bisa membawa bangsa ini tetap survive. Itu 14,8%. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat lagi, sumber informasi dari anak-anak muda itu sebagian besar di media sosial. Jadi ini pentingnya Prajeniti hadir tidak hanya di grassroots tetapi juga di media sosial. Tapi saya lihat di medsosnya followernya berapa sih? Masa segitu? YouTube punya enggak? IG punya enggak? Facebook punya enggak? Jadi medsos ini cara kita untuk mendekati anak-anak muda juga dengan berbagai informasi dan juga arah yang jelas gitu. Edukasi. Jadi edukasi dan apa yang menjadi isu anak muda saat ini? Ini walaupun banyak Prajeniti yang sudah agak sepuh, tapi menurut saya perlu tahu bahwa pemilih Indonesia itu anak muda nanti. Isu yang paling dianggap penting itu harga sembako 32,4%. Jadi ketika ada yang mau jadi caleg gitu, mudah-mudahan ada yang mau nyalon ya. Masih berminat nggak? Oh iya. Isu pertama harga sembako 32,4%. Yang kedua lapangan pekerjaan. Makanya caleg itu harus bicara soal kalau dulu di kampanyekannya pilkada bagaimana membuka lapangan kerja termasuk konsep
konsep untuk anak muda bisa diberikan ruang atau peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Saya kira banyak cerita, bahkan Pak Jokowi khusus mendorong cipta kerja sebagai satu prioritas. Jadi isunya memang penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, tingginya angka kemiskinan. Jadi bagaimana membuat satu program yang kurang lebih bisa menjawab persoalan-persoalan kemiskinan. Jadi jangan hanya yang menciptakan pekerjaan, tetapi orang miskin juga diurusin. Nah tadi juga menarik bahwa ibu sekalian, ternyata investasi kesehatan itu sekarang mulai, kesehatan dan juga BPJS Naker dan BPJS Kesehatan itu semakin digemari karena itu dianggap sebagai bagian dari jaminan mereka untuk menghadapi isu kesehatan dan lain-lain. Nah, lapangan pekerjaan, mayoritas responden berpendapat akses lapangan kerja bagi pencari kerja sangat sulit. Ini masih jadi masalah isu. Nah, yang menarik adalah sekarang ini anak muda juga concern pada persoalan lingkungan, climate change, perubahan iklim, dan isu korupsi. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam politik, ini kayak saya yakin teman-teman di Prajaniti punya banyak sekali potensi yang akan menjadi kandidat. Itu kira-kira harus paham betul apa yang menjadi isu di anak-anak muda, dan kemudian menawarkan sesuatu yang kira-kira bisa menjawab, menjebati masalah mereka. Termasuk isu lingkungan, isu kesehatan, isu lapangan kerja, isu tentang pemberantasan korupsi. Sekira itu yang ingin saya sampaikan dulu sebagai pengantar panjang dari diskusi kita hari ini. Saya berharap organisasi Prajaniti ini menjadi organisasi kawah candra di muka bagi elemen masyarakat Hindu yang ingin memperkuat diri tidak hanya di sektor ekonomi tetapi juga sektor politik. Karena kita harus bisa merumuskan politik strategis ke depan yang kurang lebih bisa membaca tanda-tanda zamannya kemana, dan itu bisa digunakan untuk mengorganisir umat supaya betul-betul mengambil sikap yang lebih tepat terhadap perubahan yang terjadi. Hanggih watah sapunika persida katur, saya sinap antuk para mesanti. Om santi santi om.